Pernah nggak lo buka HP, niatnya cuma cek jam. Tiba-tiba, 1 jam hilang. Scroll, swipe, scroll lagi. Tanpa sadar. Dan yang paling aneh, setelahnya lo capek, kosong, nggak puas, tapi pengen scroll lagi. Kalau lo ngerasa gitu, ini bukan malas. Ini bukan kurang motivasi. Ini namanya brain rot. Otak lo lagi membusuk pelan-pelan. Bukan karena lo bodoh, tapi karena sistem digital sekarang dirancang buat ngerusak fokus lo. Dan masalahnya, hampir semua orang di era ini kena. Di video ini, gue nggak bakal ngasih motivasi kosong. Gue bakal bongkar apa itu brain rot, kenapa sosial media bikin kecanduan, dan cara keluar dari lingkaran ini tanpa harus jadi orang sok suci, sok produktif, atau menghilang dari dunia. Kalau lo ngerasa hidup lo stuck, susah fokus, gampang capek, besar kemungkinan jawabannya ada di video ini. Bagian pertama, apa itu brain rot sebenarnya? Brain rot bukan istilah lebay. Ini istilah populer buat kondisi ketika otak lo kehilangan kemampuan fokus, berpikir dalam, dan menunda kesenangan. Gejalanya kelihatan sepele, susah baca 1 halaman buku, nonton video 2x speed, kerja dikit, cek HP, otak pengen hiburan terus. Tapi dampaknya ngeri. Keputusan hidup makin impulsif. Emosi gampang naik turun. Susah mikir jangka panjang. Hidup rasanya stagnan. Lo bukan lemah. Lo cuma hidup di sistem yang ngasih dopamin murah setiap detik. Dan sosial media adalah mesin dopamin paling brutal yang pernah diciptakan manusia. Bagian kedua, kenapa sosial media bikin lo kecanduan? Gue ceritain satu kasus nyata. Ada anak kuliah, nilainya biasa aja, tapi dulu rajin. Setelah TikTok meledak, hidupnya berubah. Bangun tidur, scroll. Lagi makan, scroll. Lagi nunggu, scroll. Mau tidur, scroll. Bukan karena dia nggak punya mimpi, tapi karena otaknya selalu dipuaskan secara instan. Algoritma sosial media nggak peduli lo sukses atau hancur. Yang penting lo stay online. Konten pendek, cepat, emosional. Itu bikin otak lo lupa caranya menikmati proses panjang. Dan hidup yang sukses butuh proses panjang. Bagian ketiga, testimoni pendek. Gue pernah ngobrol sama 3 tipe orang. Orang pertama, gue scroll TikTok 4 jam sehari. Gue tahu itu salah, tapi kayak nggak bisa berhenti. Orang kedua, gue uninstall sosmed, tapi balik lagi. Hidup gue sepi. Orang ketiga, setelah gue atur ulang kebiasaan, fokus gue balik. Hidup gue lebih tenang. Yang membedakan bukan niat, tapi sistem. Orang gagal berhenti karena cuma mengandalkan tekad. Orang berhasil karena ubah lingkungan dan kebiasaan. Bagian keempat, kesalahan fatal saat coba berhenti. Banyak orang salah kaprah. Kesalahan pertama, langsung uninstall semua sosmed. Hasilnya, FOMO, balik lagi, nyalahin diri sendiri. Kesalahan kedua, maksa produktif 24 jam sehari. Hasilnya, burnout, otak makin capek, pelarian balik ke sosmed. Masalahnya bukan kurang disiplin, masalahnya lo ganti candu tanpa transisi. Bagian kelima, cara keluar dari brain rot realistis. Ini bukan teori. Ini cara yang bisa dilakukan orang normal. 1. Hentikan dopamin murah bertahap. Bukan stop total, tapi matikan notifikasi, hapus app paling adiktif, batasi jam scroll. 2. Ganti dengan dopamin lambat. Otak butuh reward, tapi ganti sumbernya. Jalan kaki, olahraga ringan, nulis, belajar skill. Awalnya hambar, tapi itu tanda otak lo sedang sembuh. 3. Latih otak bosan. Bosan itu bukan musuh. Bosan itu pintu kreativitas. Diam 10 menit tanpa HP. Biarkan pikiran lo gelisah. Itu proses riset. 4. Terapkan challenge 7 hari. Bukan selamanya, cuma 7 hari. No scroll pagi, no HP sebelum tidur. Fokus 1 tugas per hari. Setelah itu baru naik ke 30 hari. Bagian keenam, analisis kasus dunia nyata. Lihat orang sukses sekarang, bukan yang paling pintar, tapi yang bisa fokus lebih lama. Programmer, creator, entrepreneur. Mereka bukan anti sosmed,
tapi mereka mengendalikan sosmed, bukan dikendalikan. Sementara mayoritas orang sibuk nonton hidup orang lain sambil hidupnya sendiri jalan di tempat. Coba jujur sama diri lo. Bukan dunia yang terlalu cepat, tapi otak lo yang terlalu sering dipuaskan. Kalau lo terus hidup kayak gini, 5 tahun lagi lo masih scroll, masih nunda, masih capek tanpa hasil. Tapi kalau lo mulai hari ini, kurangi dopamin murah, latih fokus, bangun ulang pikiran. Hidup lo pelan-pelan balik ke tangan lo sendiri. Dan itu inti channel ini. Bangun pikiranmu. Kalau video ini nusuk lo, share ke teman lo yang hidupnya juga kejebak layar. Dan subscribe, bukan buat gue, tapi buat versi diri lo yang lebih sadar. Gila sih. Setelah bahas semua ini, gue baru sadar satu hal. Masalah terbesar kita hari ini tuh bukan kurang pinter, bukan kurang kerja keras, tapi kurang sadar. Iya, kita tuh hidup, tapi pikiran kita nggak pernah bener-bener hadir. Badan di sini, tapi otak kita entah lagi di TikTok, Instagram, atau notifikasi random. Dan lucunya, banyak orang masih bilang, biasa aja kok, gue masih produktif. Padahal kalau jujur, berapa jam hari ini lu benar-benar fokus tanpa buka HP? Nah itu, orang bilang brain rot itu lebay. Tapi begitu HP hilang 10 menit, langsung gelisah, marah, panik. Itu bukan biasa bro, itu ketergantungan. Dan yang bikin lebih nyesek, brain rot ini pelan-pelan. Nggak langsung bikin hidup lu ancur hari ini. Tapi dia ngerogotin masa depan lu dikit demi dikit. Kayak rayap, nggak berisik, tapi tahu-tahu rumah roboh. Lu ngerasa susah fokus, gampang capek, males mikir, nunda terus, hidup stagnan. Padahal, akar masalahnya cuma satu, otak lu kebanyakan distraksi. Dan yang paling parah, ini bukan cuma masalah individu, ini masalah generasi. Generasi yang otaknya kependetan, fokusnya dangkal, emosinya reaktif, pengennya serba instan. Terus bingung, kenapa hidupnya nggak maju? Dan yang paling parah, ini bukan cuma masalah individu, ini masalah generasi. Generasi yang otaknya kependekan, fokusnya dangkal, emosinya reaktif, pengennya serba instan. Terus bingung, kenapa hidupnya nggak maju? Iya, balikin posisi HP ke tempat yang benar. Alat bukan tuan. Lu yang pakai HP, bukan HP yang pakai hidup lu. Dan jujur aja ya, kalau setelah nonton video ini, lu masih bilang, nanti aja, besok gue mulai, berarti lu masih ada di siklus yang sama, dan brain rot lu masih menang. Karena orang yang benar-benar sadar, itu bukan yang bilang gue ngerti, tapi yang langsung berubah satu langkah kecil hari ini. Bisa sesimpel, matiin notifikasi, pasang screen time, berhenti scroll pas bangun tidur, atau diem 10 menit tanpa layar. Kecil, tapi konsisten. Dan ini penting banget. Lu nggak sendirian. Kalau lu ngerasa capek sama hidup yang serba cepat, ngerasa otak lu makin tumpul, ngerasa diri lu kayak hilang arah, itu tanda lu masih waras. Justru yang bahaya itu orang yang udah kecanduan, tapi ngerasa semuanya normal-normal aja. Makanya, channel ini ada. Bangun pikiranmu bukan buat nguliahin lu, tapi buat ngingetin. Karena kalau pikiran lu nggak dibangunin, hidup lu bakal dijalanin autopilot selamanya. Dan autopilot itu enak di awal, tapi nyesek di akhir. Jadi, sebelum video ini lu tutup, gue pengen lu jawab jujur, di kepala lu sendiri. Siapa yang sebenarnya ngontrol hidup gue sekarang? Gue atau layar di tangan gue? Kalau pertanyaan itu bikin lu nggak nyaman, bagus. Artinya video ini kena. Dan kalau lu ngerasa video ini nusuk, jangan dipendam sendiri. Share ke temen lu yang hidupnya isinya scroll, sering bilang capek tapi nggak berubah, atau bilang gue stuck tapi nggak mau lepas HP. Karena mungkin yang dia butuhin bukan motivasi baru, tapi kesadaran. Terakhir, kalau lu mau pikiran lebih jernih, fokus lebih panjang, hidup nggak dikontrol algoritma, dan masa depan yang beneran lu arahkan sendiri, pastikan lu subscribe channel Bangun Pikiranmu dan nyalain loncengnya. Karena ke depan, kita bakal bahas hal-hal yang nggak semua orang berani omongin, tentang pola pikir, uang, kebiasaan, dan realita hidup di era digital. Ingat satu hal ini, di dunia yang sibuk bikin lu terdistraksi, kemampuan paling mahal hari ini adalah fokus dan kesadaran. Dan orang yang bisa ngelawan brain rot,
itu bukan cuman bertahan, dia bakal unggul. Sampai ketemu di video berikutnya. Bangun pikiranmu, atau biarin dunia yang mikir buat lo.